teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan baik ya. Mmm, Barusan kalian sudah menonton cuplikan, beberapa gambar. Mungkin kalian bertanya-tanya, hari ini kita akan ngebahas apa? Oke, baik saja, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu descriptive text. Oke, descriptive text yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu tentang visiting ecotourism destination. Nah, apa itu? Nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang apa itu ecotourism destination. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang struktur descriptive text dan language feature descriptive text. Oke, langsung saja. Yang pertama, marilah kita bahas tentang definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describe a particular object in detail. Jadi, pengertian descriptive text itu adalah is a text that describes a particular object in detail. Jadi, teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci, secara detail. Dan descriptive text juga itu menggambarkan objek secara jelas, bisa ukurannya, warna, bentuk, lokasinya, dan lain sebagainya. And then we learned about the purpose of descriptive text. Jadi, the purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Berikutnya, kita akan ngebahas tentang tujuan dari descriptive text. Apa itu tujuan dari descriptive text? Yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek secara detail. Objek-objek ini bisa berupa orang, hewan, benda, atau tempat. Nah, what is this picture? Gambar ini menunjukkan tentang ecotourism, yaitu suatu tempat wisata yang memang tempat wisatanya itu berbentuk alam. Salah satunya yaitu Tanjung Puting National Park. Ini adalah salah satu contoh dari descriptive text yang terdiri dari beberapa paragraf. Nah, nanti kita akan mengulas lebih dalam tentang teks ini. Dalam descriptive text ada yang namanya struktur descriptive text yang terdiri dari dua, yaitu identification yang membahas tentang pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua adalah description, di mana di bagian ini mendeskripsikan tentang objek lebih spesifik, lebih detail, dan lebih jelas. Nah, ini teks yang barusan tentang Tanjung Puting National Park. Nah, di paragraf 1 itu struktur teksnya disebut identification, yaitu pengenalan objek. Jadi identification hanya ada di paragraf 1. Berikutnya, struktur teks dalam descriptive text yaitu description. Nah, ini ada di paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf selanjutnya. Jadi description itu ada di paragraf 2 dan paragraf berikutnya. Description itu mendeskripsikan objek secara jelas, detail, dan secara spesifik. Language feature of descriptive text yang pertama adalah adjective atau kata sifat, ya. Nah, kita analisis dalam
teks yang barusan kita tampilkan. Nah, mana saja yang termasuk descriptive text. Nah, yang pertama itu ada kata famous, impressive, incredible, provoking, interesting, enormous, special, original, executive, important, unforgettable, clear, and amazing. It is the example of adjective. Nah, ini adalah contoh-contoh dari adjective. Next, language feature of descriptive text is simple present tense. Jadi yang kedua, language feature of descriptive text yaitu simple present tense. Ayo kita analisis simple present tense dalam teks yang kita tampilkan barusan. Okay, that is the example of simple present in descriptive text. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini kebanyakan menggunakan to be ya. Di sini apa itu to be? Lihat di sini ada kata is, ada are. Nah, itu to be ya. Jadi to be yang digunakan untuk simple present yaitu is dan are. Jadi ciri dari teks ini menggunakan simple present apa? Yaitu menggunakan to be present yaitu is dan are. Ada lagi di sini menggunakan kata kerja bentuk pertama. Seperti di sini ada kalimat they have enormous snout. Have itu kata kerja bentuk pertama. Ada lagi di sini kata kerja bentuk pertama contohnya yaitu sleep, cook, and eat. And then the next language feature of descriptive text is adverb of frequently. Apa itu adverb of frequently? Yaitu suatu keterangan yang menunjukkan kuantitas. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat saja the example of adverb of frequently. Nah, kebetulan di sini hanya satu yang bisa kita dapatkan yaitu kata often. Ya, kata often itu adalah adverb of frequently. Nah, contoh yang lainnya untuk adverb of frequently yaitu like always, usually, ever, never, seldom, normally. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk adverb of frequently. Oke, supaya kita lebih paham lagi tentang teks yang barusan ditampilkan, teks yang barusan disajikan, supaya kalian lebih paham tentang apa itu, what is ecotourism, what is descriptive text. Nah, kita latih sekarang ya beberapa pertanyaan seputar materi yang barusan kita bahas. Oke, kalian boleh lihat dulu teks yang merupakan salah satu contoh dari descriptive text. Silakan kalian lihat dulu, pelajari. Nanti kemudian kita akan tampilkan beberapa pertanyaan dan kita akan langsung bahas. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Question number 1. Based on the text, can you guess what ecotourism is? And then give some example of other ecotourism destination. Oke, kita lihat di teksnya. Oke, kita lihat lagi pertanyaannya. Based on the text, can you guess what ecotourism is? Give some example of other ecotourism destination. Jadi dari teks di sini kalian coba jawab apa itu ecotourism. Di sini ada beberapa kata kunci yang menunjukkan bahwa ini adalah salah satu ecotourism. Ada kata park, ada kata jungle, and then orangutan, kemudian ada kata proboscis monkey. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Bagus sekali. Jadi, the answering for number 1 is ecotourism is a tourism that offer exotic natural environment, especially to support conservation effort and observe wildlife. Example of ecotourism are Ujung Kulon National Park, Bogor Botanical Garden,
Waikambas National Park. Next question for number 2. As one of ecotourism destination, what does Tanjung Puting National Park offer to tourists? Okay, understand about this question? Good job. Okay, kita lihat. The question for number 2 is, as one of ecotourism destination, what does Tanjung Puting National Park offer to tourists? Nah, di sini ada kata kuncinya di sini ya, yaitu tentang as one of ecotourism destination and then offer to tourists. Nah, mungkin di sini di teks kita lihat di teks yang sudah Mister tandai, Tanjung Puting National Park often impressive experience to first visitor. Nah, visitor di sini bisa termasuk salah satunya adalah tourist. It is a real jungle with its home to the most incredible animal in the world, orangutan and proboscis monkey. Okay, after you read the text, do you got the answering for the question number 2? Wah, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 2-nya? Good job, bagus sekali jawabannya. Jadi, jawaban untuk nomor 2, the answering for number 2 is Tanjung Puting National Park offers the most incredible animal in the world, especially for orangutan and proboscis monkey. Jadi kalau kalian ingin melihat orangutan dan monyet, itu kalian bisa datang ke Tanjung Puting National Park. Ini merupakan salah satu ecotourism. Next, question number 3. How is the park different from the park in the city? Nah, it is the question number 3. Kita lihat di teks ya untuk jawabannya. Oke, kita baca lagi ya tentang pertanyaannya. How is the park different from the park in the cities? Nah, kita lihat yang ditandai kuning. Di sini disebutkan this is called a park, but unlike any park that you have seen in your city, this is a jungle. Do you get the answering for question number 3? Okay, excellent. The answering for question number 3 is the difference between Tanjung Puting National Park and City Park is Tanjung Puting National Park is a real jungle. Okay, good job. And then for question number 4, how is Camp Liki related to Tanjung Puting National Park? Okay, for answering this question, we looking forward in the text. Good job. Nah, inilah jawabannya dari pertanyaan how is Camp Liki related to Tanjung Puting National Park? Oke, yang ditandai ini adalah jawabannya. Camp Liki is located in the heart of Tanjung Puting National Park. Okay, do you get the answering for question number 4? Excellent. The answering for question number 4 is Camp Liki is located in the heart of Tanjung Puting National Park. Masih semangat? Ayo tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Okay, the next question. Question number 5. How can people reach Camp Liki? Okay, to answering this question we are looking for in the text. Excellent. How can people reach Camp Liki? Nah, di sini yang ditandai kuning, kita baca to reach the place we should take a boat down Sakanyet River. The boat is popularly called Perahu Klotok, which is a boat house that can accommodate 4 people. Oke, sudah dapat jawabannya? Great job. Oke, ini jawaban untuk nomor 5.
tadi, they can reach Kamliki by using boat house. Okay, it is the last question for this meeting. What is the question for number 6? What is the author's purpose in this text? Kita lihat di teksnya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 6, di sini ada beberapa kata kunci ya. Ada beberapa kata kunci. Yang pertama, Tanjung Puting National Park, one of the international famous ecotourism. And then there is a jungle, special animal, and then we can traveling in the boat offer another unforgettable experience. And then the title of this text is Tanjung Puting National Park. Mungkin sudah dapat untuk jawaban nomor terakhir. Great job. Jadi pertanyaan untuk nomor 6, what is the author purpose in this text? The answer is the author's purpose is to describe about Tanjung Puting National Park. Oke guys, bagaimana tentang descriptive text? Mengerti ya? Do you understand about descriptive text? Mudah-mudahan kalian mengerti. Tetap selalu belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu menyenangkan. Oke, see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.